Beberapa waktu lalu, sosial media digemparkan dengan hilangnya fitur live atau siaran langsung di platform TikTok di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sejumlah daerah di Republik Indonesia. Ya, seperti diketahui, secara mendadak, tepatnya pada Sabtu, 30 Agustus 2025, fitur live TikTok dinonaktifkan. Hal tersebut langsung memicu gelombang kehebohan dan tanya di kalangan para kreator dan penikmat platform tersebut. Banyak yang awalnya mengira itu adalah gangguan teknis biasa, namun nyatanya banyak pula yang mengira itu adalah kesengajaan untuk membungkam suara rakyat, meski Menteri Komunikasi dan Digital telah menjelaskan bahwa penonaktifan fitur live TikTok dilakukan secara sukarela oleh platform. Salsa Arwina, aktivis diaspora Indonesia, terlihat menyuarakan terkait hal tersebut. Ya, secara tajam Salsa Arwina mengkritik keputusan penonaktifan fitur live TikTok yang dinilai merugikan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan penghasilannya melalui platform TikTok untuk berjualan secara online. Terlepas dari itu semua, terhitung 2 September 2025, fitur live TikTok dikabarkan telah diaktifkan kembali dan dapat digunakan oleh para penggunanya. Untuk mengetahui fakta-fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta terkait fitur live TikTok di RI yang sempat dinonaktifkan. Versi Cumi Top 5. Salsa Arwina, aktivis diaspora Indonesia, terlihat menyuarakan terkait hilangnya fitur live atau siaran langsung di platform TikTok di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sejumlah daerah di Republik Indonesia. Ya, secara tajam, Salsa Arwina mengkritik bahwa keputusan tersebut tidak tepat dilakukan jika memang diniatkan untuk menghentikan provokasi terkait demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu itu. Lantas, seperti apa kritik tajam Salsa Arwina? Dan bagaimana pandangannya terkait hilangnya fitur live atau siaran langsung di platform TikTok? Teman-teman micro entrepreneurship yang selama ini jadi konten kreator di TikTok, aku turut berduka cita ya atas TikTok Live yang udah nggak bisa diaktifkan lagi di Indonesia. Kenapa ini adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran untuk dilakukan? Karena tuntutan kita sudah jelas sekali terhadap pemerintah. Kita punya beberapa tuntutan yang tinggal dilaksanakan dan sudah dikatakan berkali-kali apabila ini dilaksanakan maka ini akan berhasil meredam amarah dari masyarakat yang udah nggak percaya dengan kinerja pemerintah. Laksanakan secepat-cepatnya, setiap hari update progres sampai mana untuk meredam amarah masyarakat. Kenapa yang harus dikorbankan adalah masyarakat-masyarakat yang sedang berjuang mencari uang, yang sedang berkontribusi kepada pajak-pajak negara. Kita lagi yang harus jadi korban dari ini semua. Dan ini bagaikan ya, kita ingin mengusir semut tapi kita menggunakan senjata nuklir gitu. Karena itu tidak dibutuhkan untuk bisa mengatasi masalah ini dengan kebijakan yang sangat merugikan, justru merugikan secara ekonomi banyak masyarakat yang memang sudah sulit. Kalau memang ini digunakan untuk menghentikan adanya provokasi-provokasi, katanya kan begitu kan, menghentikan provokasi-provokasi dan ajakan kekerasan. Kalian polisi ini punya anggaran yang sangat besar kok. Bisa kan dilacak siapa yang memang memprovokasi kekerasan, dan bisa kan dia saja yang harus dihentikan akunnya. Kenapa semuanya harus bertanggung jawab saat semuanya tidak ikut berkontribusi ke sana dan justru berkontribusi positif terhadap negara? Ini perlakuan yang sangat tidak adil dan sangat tidak berpihak kepada masyarakat yang kecil. Sebelum demonstrasi 28 Agustus 2025 dilakukan, kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan live atau siaran langsung di platform sosial media termasuk TikTok. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari menilai siaran langsung tersebut justru mengaburkan substansi dan tuntutan dari aksi demonstrasi. Mengajak masyarakat untuk melakukan aksi dengan live TikTok. Mohon maaf, dengan live sebuah media sosial yang metodenya kalau nggak salah itu berharap ada
ya apa namanya gift ya, ada hadiah dan lain sebagainya. Ya kami berharap ini tidak terjadi lagi. Kemarin sudah kami sampaikan, kami melibatkan berbagai stakeholder dalam penanganan para pihak yang diamankan kemarin. Nah, tolong sama-sama kita jaga, dan kepada rekan-rekan kami yang akan melakukan aksi penyampaian pendapat besok, ini mohon juga kita bekerja sama menghindari pihak-pihak lain yang ingin mencoba memanfaatkan situasi, masuk tanda kutip menyusup, yang membuat nama menjadi tidak baik bagi para pihak yang tadinya sudah berkomunikasi aktif dengan Polda Metro Jaya akan menyampaikan. Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa imbauan tersebut merupakan bentuk pembungkaman suara rakyat yang ingin menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR RI. Ini sih bukan mengajak, tapi lebih ke pembungkaman. Soalnya, kalau ada polisi brutal sama pendemo, nanti ketahuan dan jadi bukti digital. Makanya, polisi melarang live demo dari sosial media. Pada 30 Agustus 2025, fitur live TikTok mendadak dinonaktifkan di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sejumlah daerah di Republik Indonesia. Hal tersebut langsung memicu gelombang kehebohan dan tanya di kalangan para kreator dan penikmat platform tersebut. Banyak yang awalnya mengira itu adalah gangguan teknis biasa, namun nyatanya banyak pula yang mengira itu adalah kesengajaan untuk membungkam suara rakyat. Ini tuh live TikTok ditiadakan atau dinonaktifkan sementara. Masalahnya banyak masyarakat, banyak rakyat Indonesia ini yang cari duit lewat live TikTok, jualan. Gimana dong ekonomi mereka? Gimana, dari mana mereka dapat duit kalau kayak gini nih? Harusnya ada pemberitahuan dulu biar mereka bisa aba-aba, kasih aba-aba dulu. Kenapa tiba-tiba hilang kayak gini? Kasihan mereka itu. Live TikTok Indonesia dihilangkan. Aplaus. Kenapa, Pak? Hah? Takut kita memperlihatkan siaran langsung gimana brutalnya aparat, pejabat, memberitakan tentang kondisi di lapangan. Nah, takut semakin chaos gitu. Takut semua pihak internasional pada tahu. Nah, tapi Bapak mikir nggak menekan pihak TikTok untuk menonaktifkan live sementara itu membuat ratusan ribu orang yang mencari uang via live TikTok, jualan di TikTok, yang si pihak jualan mempunyai lagi karyawan yang hidup dari TikTok, sekarang tiba-tiba dihilangkan. Bukannya bebenah, malah semakin menjadi-jadi. Padahal kalian lagi WFA, lagi pada kabur ke luar negeri. Wah, keren banget negara sekios ini. Salsa Arwina, aktivis diaspora Indonesia, juga menilai penonaktifan fitur live TikTok merugikan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan penghasilannya melalui platform TikTok untuk berjualan secara online. Kemarin aku sempat nyoba untuk live karena sebenarnya aku belum pernah sama sekali pun live dan belum pernah melihat orang live. Jadi aku nggak ngerti gimana itu caranya dan apa yang didapat dari sana. Dan ternyata setelah aku live selama 40 menit, aku udah dapat sekitar 100.000 lebih gitu ya dari situ. Dan dari situ aku menyadari, ya ampun, ini tuh bisa bermanfaat banget bagi masyarakat-masyarakat yang memang memutuskan untuk jadi content creator. Dan mungkin kebanyakan orang-orang yang berjualan di TikTok Live ini adalah mikro-mikro entrepreneurship yang bekerja dari rumah. Seperti banyak ternyata dari statistik yang aku lihat, ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak muda yang mereka modalnya belum banyak sehingga mereka bekerja dari rumah gitu ya. Mematikan ini berarti kita mematikan pencaharian rezeki dari orang-orang yang mencari makan dari TikTok Live gitu. Dan ini merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana yang dilakukan oleh pemerintah. Aku juga udah baca statistik. Jadi sebenarnya TikTok Live dalam sehari itu bisa menyumbang ekonomi kepada masyarakat sebanyak sekitar beberapa juta dolar gitu ya. Jadi ini cukup besar kehilangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, teman-teman yang memang bekerja, yang jualan barang-barang dari TikTok Live. Ini juga sangat kontradiktif dengan tujuan jangka panjang Indonesia untuk menjadi
Indonesia digital di tahun 2030. Kita sebenarnya sedang ingin menciptakan banyak konten-konten kreator atau bisnis-bisnis online gitu ya pada tahun 2030. Tapi kenapa ada ketidakstabilan politik? Yang diganggu adalah tujuan yang mau dicapai dari pemerintah secara jangka panjang. Teman-teman, ini bukan sekedar aksi membungkam suara ya, tapi ini lebih besar dari itu. Kebayang nggak? Orang-orang yang mau investasi ke Indonesia, perusahaan-perusahaan yang mau investasi ke Indonesia, mereka akan merasa bahwa Indonesia bukan tempat yang stabil. Karena kebijakan bisa berubah kapan aja. Kebijakan tiba-tiba diganti, kebijakan tiba-tiba ada demonstrasi, lalu tiba-tiba ditutup semuanya. Ini menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan dari investor terhadap Indonesia dan akan menyakiti kita secara ekonomi dalam jangka panjang. Jadi pemerintah tolonglah bikin kebijakan yang tepat sasaran, bukan yang malah membunuh ekonomi dan penghasilan masyarakat kecil yang sangat membutuhkan. Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, menjelaskan bahwa penghentian sementara layanan siaran langsung atau fitur live di TikTok merupakan inisiatif atau keputusan yang dilakukan secara sukarela oleh pihak platform. Dalam kesempatan tersebut, Mutia Hafid juga menegaskan pernyataan dari Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, bahwa pemerintah senantiasa menghargai aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi tersebut. Tadi Presiden sudah menyampaikan ya bahwa negara terbuka dan juga mendengarkan kepada aspirasi-aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti masukan-masukan dari masyarakat. Termasuk yang disampaikan bahwa live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok. Dan pada saat ini negara juga kita memahami bahwa ada UMKM yang terdampak untuk berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa melakukan e-commerce meskipun tanpa live. Dan sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik sehingga fitur live dari TikTok bisa kembali. Setelah menggemparkan sebagian besar pengguna platform TikTok, fitur live TikTok akhirnya telah diaktifkan kembali. Ya, pada 2 September 2025 fitur live TikTok dikabarkan telah dapat digunakan kembali oleh penggunanya. Hal tersebut diketahui dari beberapa kreator TikTok yang membagikan kabar tersebut melalui sosial medianya. Live TikTok sudah kembali. Wah, ini benar-benar happy banget ya. Gue tadi dapat info kalau live di TikTok itu udah kembali nyala dan gue langsung coba live, ternyata udah bisa nih. Kalian bisa lihat sendiri aja. Ini nge-live ya. Ada 1.200 orang nih. Wah, keren. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang selama beberapa hari ini nggak bisa nge-live, yuk langsung nge-live sekarang. Kembali jualan, kembali live streaming ya. Kejar kembali GMV yang mungkin menurun beberapa hari ini karena nggak bisa nge-live. Coba, gue pengen tahu dong siapa di antara kalian yang happy banget live sudah dinyalakan kembali. Oh my god guys, TikTok live udah bisa. Coba kalian di akun kalian udah pada bisa belum? Aku barusan tadi coba live. Nih aku tadi coba live dan bisa. Di akun kalian udah bisa belum? Alhamdulillah ya guys. Ternyata kemarin dibilangnya tanggal 13 baru dibuka dan sekarang ternyata udah dibuka. Yeay, hore.